Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari kelas A1 dengan NIM 2010116320002. Hari ini saya akan membuat tugas video dari Ibu Dr. Nur Cahaya MPD untuk tugas UTS pada hari ini. Jadi, pertanyaan pertama adalah apa itu bahasa, apa itu fungsinya? Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah lambang bunyi yang memiliki makna. Artinya setiap apa yang kita ucapkan itu pasti memiliki makna. Kemudian jika ditanya apa itu fungsinya, fungsi dari bahasa itu adalah tentu sebagai alat komunikasi, sebagai sarana untuk bergaul, sebagai metode untuk pembelajaran, seperti itu. Jika kita tidak bisa berbicara, tentu kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah apa itu lang, apa itu parol, apa itu kompetensi, performasi, apa itu struktur dalam, struktur luar. Nah, kalau lang dan parol ini dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, di mana lang itu merupakan sistem tata bahasa yang ada di dalam otak kita, sedangkan parol itu merupakan realisasi dari lang itu sendiri. Nah, contohnya saja ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika lawan bicara kita berbicara bahasa Banjar dan kita memiliki lang bahasa Banjar, maka kita akan mengerti apa yang lawan bicara kita ucapkan. Tetapi ketika lawan bicara kita menggunakan bahasa Jawa tetapi kita memiliki lang bahasa Banjar, kita tidak akan bisa memahami apa yang lawan kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dan performansi. Sebenarnya kompetensi dan performansi ini hampir sama dengan lang dan parol, tetapi kompetensi dan performansi ini dikemukakan oleh Noam Chomsky, di mana kompetensi ini merupakan sistem tata bahasa juga yang ada dalam otak kita yang sifatnya itu abstrak, yaitu kompetensi untuk menulis, kompetensi membaca, kompetensi menyimak. Sedangkan performansi itu merupakan realisasi dari kompetensi itu sendiri, seperti berbicara, menghasilkan informasi. Kemudian apa itu struktur dalam, apa itu struktur luar. Struktur dalam itu merupakan disebut juga dengan struktur batin. Jadi itu seperti kalimat aktif, sedangkan kalau struktur luar itu adalah perubahan dari struktur dalam. Perubahan struktur dalam menjadi misalkan kalimat tanya, kalimat negatif, kalimat perintah. Contoh kalimat struktur dalam, saya adalah seorang guru, itu adalah struktur dalam. Sedangkan struktur luarnya adalah kamu siapa. Nah, itu adalah struktur luar. Kemudian linguistik dan subdisiplinnya. Linguistik dilihat dari pembidangannya terbagi menjadi dua, ada linguistik umum, ada linguistik terapan. Kalau linguistik umum itu adalah mengkaji bahasa secara umum, artinya ada banyak bahasa yang dikaji pada saat di situ. Kemudian kalau linguistik terapan adalah berusaha menerapkan hasil dari pengkajian di linguistik itu untuk keperluan praktik. Kemudian linguistik yang dilihat dari objeknya itu ada linguistik deskriptif, artinya linguistik yang mendeskripsikan bahasa secara apa adanya, tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurangi, artinya secara apa adanya. Kemudian yang kedua itu adalah linguistik historis komparatif, artinya adalah membandingkan dua bahasa atau lebih pada periode yang berbeda. Contoh membandingkan bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Sunda misalkan pada periode tahun 1950 dan 1980. Kemudian linguistik kontrastif, yaitu membandingkan bahasa-bahasa pada periode yang berbeda, misalkan 3 bahasa satu periode, misalkan membandingkan bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Sunda, misalkan pada masa zaman Majapahit, misalkan seperti itu. Kemudian linguistik sinkronis, yaitu mengkaji bahasa pada periode yang terbatas. Contoh mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 2000-an, artinya hanya terbatas pada tahun 2000-an saja. Kemudian linguistik diakronis, yaitu mengkaji bahasa pada waktu yang tidak terbatas, baik pada saat pertama kali bahasa itu muncul, bahasa itu berkembang, hingga bahasa itu punah. Contoh bahasa yang sudah punah, bahasa Latin, bahasa Sanskerta. Contoh bahasa yang masih berkembang, bahasa Jawa, bahasa Arab. Kemudian linguistik yang dilihat dari tautannya dengan ilmu lain. Nah, sebenarnya ini termasuk dari makro, artinya faktor di luar dari bahasa. Ada psikolinguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan akal dan budi pengerti manusia, termasuk bagaimana cara pemulihan bahasa itu. Kemudian ada sosiolinguistik, yaitu mempelajari hubungan bahasa dengan pemakaiannya pada masyarakat. Sedangkan antropolinguistik mempelajari hubungan bahasa dengan budaya.
Lalu ada linguistik yang dilihat dari penerapannya, yaitu ada dialektologi, yaitu membandingkan bahasa-bahasa yang serumpun untuk mencari persamaan maupun perbedaannya. Misalkan adanya perbedaan penyebutan dari kata jajuluk, ada yang menyebut jujurak, ada yang menyebut tongkat panjang. Kemudian ada leksikologi, yaitu mempelajari tentang ilmu kata. Kemudian leksikolinguistik itu mempelajari umur kata. Lalu linguistik yang dilihat dari telaahnya terbagi menjadi dua, ada makro, ada mikro. Nah, makro tadi ada psikolinguistik, sosiolinguistik, ada antropolinguistik, itu sudah termasuk makro. Kemudian kalau yang mikronya ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, seperti itu. Lalu baru masuk ke pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir, yaitu mengenai perbedaan antara aliran atau pendapat dari Leonard Bounville maupun Noam Chomsky. Kalau Leonard Bounville ini dikenal sebagai bapak linguistik struktural. Mengapa? Karena ia itu pengkajian bahasanya itu seputar dari struktur bahasa. Jadi para orang-orang yang menganut strukturalis ini berpendapat bahwa bahasa itu berdasarkan habit atau kebiasaan, sedangkan teori atau yang aliran yang oleh transformasi yang dipelopori oleh Noam Chomsky, ia berpendapat bahwa bahasa itu berdasarkan innate atau warisan keturunan, tidak hanya merta-merta karena dibiasakan. Jadi karena kenapa ia menyebut seperti itu? Karena ada satu hal yang mendasari itu yang membuat Noam Chomsky berpendapat seperti itu. Saya ada membaca sebuah artikel di Google, saya lupa namanya apa, tapi saya membaca ada bahwa Noam Chomsky ini ia memiliki seorang teman. Nah, seorang teman ini ia ada seorang bedah otak. Nah, ia itu mencoba meneliti otak manusia dengan otak simpanse, apakah ada perbedaan. Ternyata ditemukan banyak sekali kesamaan. Tapi ada satu hal atau ada satu syaraf yang tidak dimiliki oleh simpanse. Noam Chomsky ini berpendapat atau meyakini bahwa itu adalah merupakan sebuah syarat untuk berbicara. Oleh karena itu menurut dia, dibiasakan bagaimanapun tidak akan bisa simpanse untuk berbicara karena ia tidak memiliki innate tadi atau sebuah syarat untuk berbicara. Nah, seperti itu. Seperti itulah perbedaan antara Leonard Bounville maupun Noam Chomsky, hanyalah tentang bahwa kalau menurut Leonard Bounville bahasa itu berdasarkan habit, sedangkan kalau Noam Chomsky berpendapat bahwa bahasa itu berdasarkan innate, bukan hanya sekedar habit saja gitu, tetapi adanya faktor innate juga yang mendukung untuk bisa berbicara gitu. Saya rasa itu cukup sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.